Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu, kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Pada kesempatan hari ini, saya kembali, memberikan materi bagaimana di zaman sekarang ini menuju pendidikan yang berbasis data, yang mana kita ketahui semua kinerja kita terpantau melalui kinerja kita dan terlihat daripada kinerja hasil rapor ANBK sekolah yang mana anak-anak yang menjawabnya. Nah, Bapak Ibu guru, mungkin di sini kita akan bahas bagaimana peningkatan layanan mutu pendidikan ya yang diinginkan oleh pemerintah pada saat ini ya. Saya selaku pengawas pendamping pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu tentu juga menginginkan layanan yang prima terutama untuk Kota Bengkulu. Nah, Bapak Ibu, materi pada kesempatan ini yaitu bagaimana peningkatan layanan mutu pendidikan yang berpusat pada murid ya, yang berbasis kinerja. Nah, mengapa pada saat ini saya mengulang berbasis kinerja? Karena apa? Kinerja kita terpantau melalui rapor ANBK dan melalui kinerja kita, di mana apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di sekolah, baik itu kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Bapak Ibu guru, itu harus berdampak pada siswa dan bisa terbaca di rapor ANBK-nya apa yang telah meningkat, apa yang kita lakukan itu terpantau oleh sistem, Bapak Ibu. Nah, alangkah baiknya kita meningkatkan mutu layanan pendidikan. Banyak cara yang bisa kita tingkatkan ya. Nah, untuk kali ini kita berbicara tentang mutu pembelajaran. Jadi layanan langsung terhadap yang berpusat pada murid, Bapak Ibu. Jadi materi kita pada hari ini adalah peningkatan mutu layanan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang berbasis kinerja, berbudaya refleksi, disiplin positif, coaching pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi pendidikan yang efektif dan efisien serta kekinian. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Mari kita jelaskan satu persatu. Yang kita ketahui bahwa di dalam kinerja kita, kinerja kita itu yang pertama kita harus sebagai guru atau kepala sekolah, kita harus sadar akan tupoksi kita masing-masing di mana kita posisi. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu guru tugasnya kan mendidik, mengajar anak-anak ya di dalam kelas. Tentu Bapak Ibu mengacu juga pada kinerjanya. Nah, kinerjanya seperti apa Bapak Ibu guru? Tentu yang pertama adalah sadar dulu. Nah, sadar misalnya kalau saya sebagai pengawas sadar apa itu tugas pokok peran pengawas. Nah, dalam melaksanakan tugas. Nah, yang pertama adalah kalau berbasis kinerja itu yang pertama kita harus sadar siapakah kita, apakah peran kita di dalam dunia kinerja kita. Kalau kita guru, ya sesuaikan dengan peraturan tentang guru, Bapak Ibu. Nah, guru seandainya udah sadar bahwa dia memilih bekerja sebagai guru, guru yang sangat mulia ya Bapak Ibu, pekerjaan guru itu adalah mulia ya. Sadar dulu apa yang harus saya lakukan, mau seperti apa keinginan pemerintah terhadap kinerja kita. Nah, kalau jadilah guru yang selalu penuh kaya inovasi. Jadilah seorang guru yang mendidik Bapak Ibu. Jadi langkah pertama yang berbasis kinerja itu adalah sadar akan tupoksi kita. Mau seperti apa pekerjaan kita, hasilnya itu akan terlihat dari peserta didik kita. Nah, yang kedua, kalau kita sudah sadar
sadar misalnya sebagai guru ya, ya kita harus melakukan inovasi pembelajaran, menggunakan komunikasi yang baik dalam mengajar, mengajak anak-anak ke dunia pembelajaran yang dari yang dekat ke yang jauh, dari yang kecil ke yang luas, dari yang luas ke kecil. Intinya materi yang Bapak Ibu ajarkan itu harus mendalam, harus bermakna, harus betul-betul dirasakan. Nah, tentu Bapak Ibu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan anak serta karakteristik materi Bapak Ibu. Banyak metode-metode yang bisa digunakan, yang bisa dilakukan menjadi inovasi Bapak Ibu. Nah, selain Bapak Ibu misalnya telah menggunakan inovasi di dalam pembelajaran ya, Bapak Ibu sadar, Bapak Ibu menggunakan inovasi-inovasi dalam pembelajaran sesuai tupoksi, maka Bapak Ibu harus berbagi apa yang telah baik di dalam lingkungan kerja Bapak Ibu, di dalam praktek pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kami di sini meminta Bapak Ibu, bukan hanya saya ya, pemerintah khususnya, yaitu menginginkan Bapak Ibu guru berbagi hal baik dalam pembelajaran. Misalnya menurut Bapak Ibu, menurut hasil anak, hasil belajar siswa, dan hasil yang didapat melalui UNBK, apa metode-metode inovasi terbaik Bapak Ibu, bagikanlah. Misalnya Bapak Ibu berbagi di dalam KKD, MGMP, atau Bapak Ibu bisa juga berbagi melalui channel YouTube, Facebook, berbagi di Instagram yang tentunya menggunakan akun Belajar ID. Nah, setelah Bapak Ibu berbagi, Bapak Ibu juga pembelajaran itu kita usahakan ya Bapak Ibu guru tentu berdampak bagi peserta didik. Dampaknya seperti apa? Dampak pembelajaran yang pertama, anak-anak kita adanya perubahan sikap anak-anak kita setelah mendapatkan pembelajaran dari kita. Baik terjadi peningkatan literasinya, numerasinya, sikapnya, karakternya Bapak Ibu guru ya. Nah, tentu dampak kepada peserta didik itu bisa bisa berbudaya, bisa membudaya, bukan hanya berbudaya tapi membudaya Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ya mari kita wujudkan dan ciptakan ya pembelajaran yang selalu berbudaya refleksi. Nah, apa dikatakan budaya refleksi? Bagaimana refleksi itu disadari dan dilakukan oleh Bapak Ibu guru bersama anak-anak tentang apa yang telah dipelajari, dan dalami Bapak Ibu melalui keterampilan menggali pemahaman anak ya. Sering-seringlah Bapak Ibu melakukan diskusi, melakukan ajak siswa-siswinya atau anak muridnya untuk berbicara, menyampaikan ide-ide kreatif mereka. Nah, dan gaungkan juga disiplin positif. Disiplin positif itu dimulai dari anak murid, dari Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru memastikan mengajak anak murid untuk selalu positif dalam artian disiplinnya, pemikirannya, begitu ya. Disiplin positif itu sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu guru mampu mengajak siswa agar sikap-sikap disiplin itu diterima dengan baik dan dilakukan dengan sadar, serta dilakukan dengan bermakna Bapak Ibu. Dikatakan bermakna itu anak tidak diperintah lagi, atau anak sudah berbuat sendiri dengan kesadarannya. Mereka belajar mengetahui manfaat dari apa yang dipelajarinya. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan setelah mereka belajar. Nah, disiplin positif itu misalnya kita mengajak anak untuk sadar sepenuhnya bahwa contoh ya Bu ya, misalnya contoh perilaku hidup bersih. Anak sadar dia harus hidup bersih agar apa? Agar mereka bisa sehat, agar
mereka sadar bahwa hidup bersih itu menyenangkan, hidup bersih itu bisa menunjang daripada eh, kesuksesan mereka gitu. Mereka tidak susah-susah lagi untuk dilatih atau diomongkan atau diarahkan untuk bersih. Mereka sudah berperilaku hidup bersih. Misalnya kalau ada sampah, mereka sadar, mereka tidak diperintah, mereka membuang sampah pada tempatnya masing-masing, Pak Ibu, gitu ya. Terus disiplin positif, intinya anak belajar yang merupakan kebutuhan mereka dan dilakukannya tanpa dorongan apapun. Jadi kita membiasakan, membudayakan anak itu bagaimana caranya tumbuh dorongan diri untuk berdisiplin positif apapun itu dalam kehidupan ya. Nah, Bapak Ibu, mutu layanan pembelajaran yang berpusat pada murid juga, lakukan pembelajaran pada siswa itu, lakukan coaching, Bapak Ibu, coaching pembelajaran kepada semua siswa. Tentu buat jadwalnya, jadwal coaching di mana kita bisa tujuannya apa? Agar anak kita terbuka. Keterbukaan dalam dunia pembelajaran, dunia pendidikan akan menentukan hasil yang baik ya. Karena apa? Kalau kita lebih tahu tentang anak, tentang karakteristik anak, tentang minat anak, tentang maunya anak, tentu lebih mudah untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap mereka, Bapak Ibu. Jadi coaching klinik itu sangat bermanfaat ya. Coaching untuk siswa bukan hanya untuk guru dan kepala sekolah, coaching juga bisa dilakukan pada sesi pembelajaran atau dijadwalkan untuk banyak kegunaan coaching dalam pembelajaran, mengetahui sejauh mana siswa kita mengerti. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu guru luangkan waktu buat jadwal bagaimana Bapak Ibu mengcoaching siswa-siswanya. Jadi siswa diajak bagaimana menjadi sukses dari dalam diri tanpa dorongan. Jadi pendidikan sekarang itu hebat sekali, dia ingin menggiring anak menemukan kebahagiaan dunia akhirat, menemukan positif diri, dorongan diri untuk menjadi lebih baik, Bapak Ibu guru. Nah, terus di dalam berefleksi ya, kalau kita berefleksi, disiplin positif, coaching, serta pemanfaatan teknologi pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, tentu Bapak Ibu sekarang banyak sekali polemik, Bapak Ibu ya. Di satu sisi kita membutuhkan banyak sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Tentu tidak semua bisa di-cover oleh pemerintah ya, apalagi kalau sekolahnya baru berkembang, muridnya belum banyak, dana bosnya masih minim. Tentu Bapak Ibu harus kreatif dalam pembelajaran. Bapak Ibu bisa memanfaatkan agar menarik minat siswa untuk belajar, apalagi kelas rendah, mereka berpikirnya melihat, melihat baru mereka bisa rasakan, setelah rasakan baru mereka bisa mengerti. Itu Bapak Ibu bisa menggunakan sarana-sarana pemanfaatan teknologi terbaru seperti Canva, CapCut, AI dan lain-lainnya. Dan gunakan juga kuis-kuis Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu guru, didiklah peserta didik kita dengan penuh makna, dengan penuh menyenangkan ya, menyenangkan, kekinian. Tentu Bapak Ibu yang kekinian itu akan disenangi dan dicintai oleh siswa-siswa dan murid-muridnya di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu guru dengan adanya peningkatan kualitas guru melalui PPG, tentu guru-guru kita sudah baik, apalagi kalau dia sudah berbasis S1 PGSD. Nah, ditambah lagi dengan kualifikasi
profesi guru Bapak Ibu, mungkin banyak Bapak Ibu guru yang sudah profesional. Nah, kinerja yang profesional itu adalah kinerja yang memang betul-betul didasarkan aturan, yang tidak menjadi malpraktik administrasi pembelajaran, dilakukan dengan melihat kurikulum, melihat apa panduan daripada pembelajaran Bapak Ibu guru ya. Eh, Nah, Bapak Ibu guru, itulah yang bisa saya katakan pada kesempatan kali ini. Jadilah seorang pendidik, bukan hanya seorang guru yang hanya mengajarkan materi-materi, tetapi jadilah guru kehidupan, guru yang mengajarkan kebaikan, yang mengantarkan pada siswa didik pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, keberhasilan dunia pendidikan kita adalah bagaimana kita bisa mewujudkan anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang berbudaya refleksi, ya, sehingga dapat menunjang daripada etos kerja, etos nilai-nilai anak bangsa kita, anak-anak yang berdisiplin, yang biasa coaching. Jadi coaching itu harus membudaya Bapak Ibu di lingkungan guru dan siswa. Bapak Ibu, mungkin akan kita bahas setelah ini ya, bagaimana pemberian daripada pelayanan inklusi dan coaching bagi peserta didik. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari PMM, banyak sekali materi-materi PMM di situ. Di situ bisa Bapak Ibu mulai dari pembelajaran yang berpusat pada murid, komunikasi visi misi program sekolah, ya, keterampilan praktik sekolah yang dicita-citakan. Nah, Bapak Ibu guru juga harus punya visi misi, harus punya bagaimana pembelajaran yang dicita-citakan Bapak Ibu guru. Kalau saya sih sebagai pengawas pendamping memiliki eh, pembelajaran yang saya cita-citakan. Pembelajaran yang ingin saya cita-citakan itu adalah pembelajaran yang berbudaya refleksi, berbudaya kinerja, berbasis data, Bapak Ibu ya, berbasis KKTP, Bapak Ibu. Gunakan KKTP yang baik agar tepat sasaran dalam pelayanan terhadap siswa. Ya, pembelajaran yang penuh dengan coaching, pembelajaran dengan refleksi, pembelajaran menyenangkan, bermakna. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu apabila Anda lakukan pembelajaran yang penuh didikan, yang penuh ramah tamah, penuh komunikasi yang baik, yang jauh dari kata-kata pembulian, jauh daripada diskriminasi, Bapak Ibu ya, tentu sangat baik sekali hasilnya. Nah, itu adalah pembelajaran yang dicita-citakan ya, pembelajaran yang berbasis data, kinerja, pembelajaran yang berefleksi, berbudaya refleksi, penuh dengan disiplin positif, dan pembelajaran yang banyak sekali informasi yang dapat meningkatkan literasi dan numerasi anak. Jadi anak belajar dengan banyak cara Bapak Ibu, tidak hanya saja dengan buku, tetapi anak bisa belajar melalui mengamati, melalui wacana, berita, melalui informasi yang Bapak Ibu berikan, melalui teknologi-teknologi pembelajaran terbaru, serta metode-metode pendekatan terbaru. Salah satunya adalah pendekatan total TPR ya, total physical response. Jadi Bapak Ibu harus respon fisik yang total Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu. Itulah peningkatan mutu layanan pembelajaran yang berpusat pada murid yang berdiferensiasi, berbasis kinerja, berbudaya refleksi, disiplin positif, coaching, serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Itu saja saya pengawas pendamping Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Hema Pelianti, melaporkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses Bapak Ibu guru hebat.